dieksekusi oleh 3 orang yang badannya gede semua. Ya ketika baru masuk langsung ada satu tendangan ke badan gitu. Itu cukup kaget sih kayak gitu. Nah di Indonesia saya tidak melihat adanya respon kepada pihak yang menculik itu. Oke, dan Malah fokus kepada pihak yang diculik, bahkan sampai membuat gimmick seolah-olah jadi pahlawan yang paling berjasa menyelamatkan warga negaranya. Dari keikutsertaan di GSF itu semakin menyatakan bahwa pembebasan Palestina itu nggak akan lama lagi gitu. oh, Anda seyakin itu ya? Seyakin itu. Meskipun kemarin terjadi seperti itu, Anda yakin semakin dekat? Ratusan aktivis global Sumut Flotilla berlayar menuju Gaza membawa misi kemanusiaan. Bukan senjata, bukan ancaman. Hanya obat, logistik, dan keberanian untuk menembus blokade yang selama bertahun-tahun membuat dunia terdiam. Namun di Laut Internasional, ratusan aktivis ini termasuk 9 warga negara Indonesia dicegat, diculik, ditahan, dan bahkan mengalami kekerasan oleh tentara Israel. Malam ini kita sudah bersama dengan Hendro Prasetyo, salah satu WNI yang mempertaruhkan keselamatannya demi sebuah keyakinan sederhana, yaitu penderitaan manusia tidak bisa dibiarkan. Selamat malam, Mas Hendro. Malam. Terima kasih sudah hadir bersama kami. Terima kasih juga sudah berjuang untuk menembus ke Gaza. Apa kabarnya, Mas Hendro? Alhamdulillah baik. Baik. Baik banget. Baik banget ya. Berarti sudah pulih lah ya sedikit. Masih ada trauma kah? Masih ada yang selalu diingat-ingat kah? Tidak. Nggak ada. Tidak ada. Tapi di sana sempat mengalami penyiksaan seperti apa kalau boleh cerita? Penyiksaan sebenarnya hampir semua merasakan gitu. Kali ini seluruh aktivis Global Sumut Flotilla itu mengalami penyiksaan yang serupa gitu. Hanya aja beberapa pasti dengan latar belakang mereka yang udah dilacak oleh Israel mengalami penyiksaan yang lebih gitu. Mulai ya kalau dari aku wajar itu kayak penyiksaan ditendang, dipukul, bahkan ada di strum gitu. Tapi ada yang lebih ya pasti ditembak dengan peluru karet baik dari jarak dekat ataupun jarak jauh seperti itu. Kalau Mas Hendro sendiri ini baru pertama kalinya ditangkap tentara Israel atau boleh cerita ini pertama kalinya sampai sejauh itu menuju Gaza atau ini sudah usaha yang keberapa kali? Pastinya ini yang pertama kali ya karena usia masih muda juga gitu. Dan ya dengan usaha ini harapannya ya kita bisa menyuarakan Palestina kembali gitu. Oke, cerita ke hari di intercept itu ya, Mas Hendro. Jadi kapal itu tiba-tiba diintercept oleh kapal Israel. Boleh diceritakan bagaimana kronologisnya waktu itu? Jadi sepanjang yang aku tahu gitu, gerakan misi armada flotilla ini menembus blokade Gaza, itu pasti intercept itu terjadi di waktu malam hari. Gitu. Dan di GSF yang kedua ini itu benar-benar lebih terpampang bahwa kejahatannya tidak mengenal waktu. Mereka melakukan intercept di siang hari gitu. Jadi ketika kalau kan udah dikasih tahu oleh bot organizernya bahwa intercept pasti selalu di malam hari gitu. Jadi ketika di siang hari kita lebih banyak istirahat, tapi ketika di malam hari kita mulai berjaga. Jadi kayak ada sip-sipan untuk memastikan apakah ada drone atau ada informasi dari radio yang diubah oleh Israel, kemudian apakah ada speedboat atau sebagainya, kita harus memantau di malam hari. Di di GSM yang kedua ini justru di siang hari. Jadi kaget ya kemarin itu? Kaget banget. Kan kalau nggak salah di waktu di kapal itu artinya di siang hari, di waktu UTSC kalau nggak salah gitu. Itu tuh kita lagi pada istirahat jam 1, jam 2-an gitu pada sholat zuhur. Kemudian pas habis sholat itu salah satu teman itu ngelihat dari jauh ada satu kapal perang, dua kapal perang gitu. Kemudian memastikan ini kapal dari siapa. Kemudian udah dikonfirmasi ini kapal perangnya Israel. Dan benar aja dari kapal tersebut nggak cuma 2 kapal perang, artinya ada kapal-kapal lainnya yang kecil itu speedboat. Kalau nggak salah ada 2-3 gitu. Itu ya jelas mengintercept setiap kapal GSF gitu di siang hari. Nah kebetulan itu tanggal 18 dan
nggak tahu kenapa dengan jarak mungkin nggak begitu jauh ya, tapi alhamdulillah di tanggal 18 itu kapal saya Kasri Sadabat itu belum termasuk yang di-intercept gitu. Hanya aja kan kita masih mewanti-wanti apakah intercept ini akan berlanjut sampai malam hari atau enggak gitu. Oh, jadi sebenarnya pada saat itu sudah dapat kabar bahwa kapal-kapal lain di-intercept? Iya, jadi nggak semua kapal itu dalam satu hari di-intercept. Intercept terjadi di siang hari, dari siang sampai malam, kemudian lanjut lagi di besok harinya rupanya. Konsepnya seperti itu. Jadi kayak kalau nggak salah di hari pertama itu hampir 20-an kapal lebih itu udah mulai di-intercept gitu. Dan dari 20-an kapal itu kalau nggak salah ada 5 WNI yang sudah dikonfirmasi diculik oleh Israel gitu. Sedangkan masih ada 4 WNI lainnya di 2 kapal itu masih belayar gitu di tanggal 19-nya. Tapi qadarullah di tanggal 19-nya di-intercept juga seperti itu. Jadi kapalnya Mas Hendro yang di tanggal 18 atau 19? 19 yang hari kedua. Yang hari kedua. Oke, makanya kemudian akhirnya terkonfirmasi ada 9 WNI ya. Bahkan itu di kapal saya itu adalah kapal terakhir yang di-intercept gitu. Berdasarkan aku ngeliat di tracker GSF ya gitu. Jadi kapal itu. Jadi ketika kapal yang lain itu sudah di-intercept, artinya kan sebenarnya kapal yang Mas Hendro naiki itu sudah tahu bahwa akan ada resiko intercept ya? Sebenarnya bahkan sebelum kita belayar sudah ada risiko untuk di intercept gitu. Jadi ada trainingnya juga, proses intercept seperti apa, kita harus melakukan apa gitu udah jelas. Jadi ketika sudah ada kabar bahwa di hari 18 itu di hari pertama sudah ada intercept, tidak ada pertimbangan bahwa apa kita mundur dulu, kita coba lagi besok gitu, ada pertimbangan seperti itu nggak? Tidak ada. Tidak ada, memang maju terus gitu. Maju terus gitu. Kaptennya juga kayak gitu. Bahkan kapten itu sampai matiin Garmin GPS, semacam GPS gitu untuk menghilangkan tracker di GSF. Jadi kalau nggak salah beberapa orang itu di tim GSF pusat itu sampai kaget kenapa ini trackernya menghilang di tracker. Kalau trackernya hilang bukan cuma Israel yang tidak bisa melacak, tapi teman-teman dari GSF juga tidak bisa melacak ya. Tapi kan ada kamera hidden gem yang sudah dipasang oleh tim GSF. Jadi masih bisa dipantau dan dari dari setiap aktivis di dalam kapalnya juga memberi informasi melalui tulisan di kertas gitu. Nah, bisa diceritakan tidak ketika di-intercept seperti apa? Karena kan ada cerita bahwa ketika di kapal mereka masih baik tuh, tapi kemudian perlakuannya berubah ketika pindah kapal. Boleh diceritakan? Jadi intercept setiap kapal itu berbeda-beda gitu. Nah, ini fokusnya di kapal saya aja. Jadi pertama adalah kapal besar itu datang dari jaraknya jauh. Tapi ada satu kapal WNI itu jarak kapal besarnya dengan dia itu dekat banget. Jadi buat gelombang yang sangat besar sama kapal perwakilan Indonesia gitu. Tapi kalau kapal saya dengan kapal perang itu keberadaannya sangat jauh gitu. Hanya saja speedboatnya mereka itu menghampiri kami gitu. Jadi mereka juga membuat ukuran juga. Kalau misalnya kapal kecil yang untuk jumlah orang 8 sampai 10 orang itu paling cuma 1 atau 2 speedboat. Jadi satu mengambil setiap aktivisnya untuk diculik. Satu speedboat lainnya itu berisi tentara Israel untuk menghancurkan kapal tersebut gitu. Bisa menghancurkan, bisa membawa kapal tersebut ke wilayah Palestina yang dijajah kayak gitu. Nah, di kapal saya itu mereka datang awalnya satu speedboat untuk mereka nggak langsung mendekat tapi memastikan kondisi seperti apa gitu. Kondisi di kapal itu jumlahnya berapa mereka hitung, kemudian itu caranya dengan memutari kapal atau? Memutari kapal. Jadi dari ibarat di sini, kemudian dia datang ke sini muter kayak gini, gitu. Dimuterin gitu. Kemudian dia lihat, karena kita juga udah pasang strategi kan, Israel itu setiap tentaranya hampir semuanya itu ada hidden gem kamera di atasnya. Jadi setiap apapun aktivitas kita pasti kerekam gitu untuk jadi bahan propaganda mereka. Gitu. Makanya bot organizer udah mengingatkan kita untuk tidak ada interaksi apapun, termasuk smile itu senyum tidak boleh gitu karena jadi bahan propaganda. Dan untuk melawannya kita memasang, jadi kita kan ada tempat duduk khusus untuk kalau di intercept seperti apa. Nah, di antara tempat duduk itu kita letakin bantuan. Jadi benar ketika datang kamera nyorot ke para aktivis, kalau dia nengok ke bantuan kan kelihatan bahwa kita benar-benar mengirimkan bantuan. Tapi kayaknya Israel udah melihat polanya gitu. Jadi mereka nggak mendatangi kapal, tapi memaksa kita untuk berpindah tempat dari tempat yang udah kita pasang strateginya ke tempat yang lebih terbuka gitu. Seperti itu. Dan
pastinya mereka nanya siapa kaptennya karena pengen membajak kapal tersebut kan. Sekiranya kapal ini masih bisa dipakai, mereka akan membawanya untuk ke wilayah mereka gitu. Tapi kalau misalnya enggak ya akan dibiarkan gitu setelah hanyut gitu. Tapi ya tetap dirusakin sama mereka. Kalau kapalnya Mas Hendro kemarin dirusak juga atau seperti apa? Nah, kurang tahu karena kan kita habis ditangkap, diculik gitu. Itu kan udah nggak dapat informasi lagi seperti apa. Hanya aja tim GSF itu hebat banget gitu, mereka sampai masang satu kamera hidden gem selanjutnya. Jadi ada kamera utama yang untuk memantau seluruh aktivitas di dalam kapal, tapi ada satu lagi kamera hidden gem yang Israel pun nggak akan tahu gitu. Jadi meskipun dia menghancurkan kamera utama, kamera yang hidden gem ini nggak akan itu. Itu artinya rekamannya masih bisa dilihat ya? Masih, dan cuma GSF yang punya. Ini untuk memastikan benar nggak sih Israel itu setelah menculik para aktivis dia kayak membawa kapal itu atau menghancurkan, itu benar nggak sih? Nah, ada satu kapal dari hampir 50-an kapal itu benar-benar dihancurin gitu. Prosesnya sampai 1 jam proses menghancurkan kapalnya. Sampai ditenggelamin. Apa yang mereka katakan ketika mereka akhirnya masuk ke dalam kapal? Mereka belum masuk gitu. Jadi karena apa ya, kalau bahasa Bu Maimun itu mereka itu nggak tahu cara membawa kapal itu seperti apa gitu. Jadi mereka benar-benar butuh kapten dulu untuk nantinya dipaksa sama mereka ngasih tahu informasi apa aja yang bisa mereka nantinya pakai untuk operasiin kapal itu kalau emang mereka mau pakai gitu. Jadi ditanya ketika udah pada keluar, ditanya siapa kaptennya gitu. Di dalam training kita udah diminta untuk tidak boleh memberitahu siapa kapten gitu. Nggak akan ada yang boleh ngasih tahu dan semua harus diam gitu. Sekalipun ada yang akhirnya menyerahkan diri gitu, dia tidak boleh mengatakan kalau dia kapten gitu. Jadi boat organizer juga bahkan menyatakan saya pun nggak tahu kaptennya gitu. Nah, karena tidak ada yang mau ngaku bahasanya ya, tidak ada yang mau ngaku, Israel ya melakukan kekerasan melalui tembakan yang diarahkan ke kapal itu kurang lebih sampai 6 kali. Jadi dengan tembakan itu akhirnya salah satu dari aktivis di dalam kapal tersebut menyerahkan untuk aku jadi membantu di dalam kapal gitu. Tapi ya saya bukan kapten gitu. Sayangnya ya aku nggak tahu kejadiannya, tapi setelah ngelihat ketemu sama beliau secara langsung, ada 3 tembakan di tangannya gitu, ya nunjukin bahwa dia ada intimidasi gitu dengan tembakan. Itu berarti ditembaknya pakai peluru apa tuh? Peluru karet sih. Alhamdulillahnya peluru karet, tapi nggak kebayang dengan warga Palestina yang pelurunya asli. Setelah dibawa, boleh diceritakan Mas Hendro, katanya dibawa berpindah-pindah tempat ya, seperti apa tuh? Kembali lagi setiap boat, setiap kapal itu mendapatkan perlakuan berbeda. Jadi karena aku kapal terakhir, entahlah, jadi ketika dipindahkan itu kita dipindahkan melalui speedboat mereka. Jadi satu speedboat sebenarnya nggak terlalu bisa banyak muat orang ya? Bisa muat banyak orang. Jadi mereka naik dulu sebagian, kemudian kita baru masuk ke dalam speedboat mereka untuk dipindahkan ke kapal perang utama mereka. Jadi kalau GSF pertama itu dipindahkan langsung ke penjara yang ada di Israel, tanah yang dijajah gitu. Kalau yang sekarang itu dipindahkan ke kapal perang. Jadi di kapal perangnya udah dibuat ruang khusus seperti penjara dengan bentukan kontainer. Jadi kontainer yang dibentuk kayak gitu. Jadi ini sebenarnya kontainer ya? Bentukannya kontainer. Ada jerujinya atau? Jerujinya belum ada. Jerujinya nanti kalau udah di tempat mereka gitu. Jadi dibawa dengan speedboat. Kembali lagi. Itu sudah diikat? Belum. Belum diikat itu. Karena kan yang penting naik dulu kan. Yang penting naik dulu gitu. Dan dilihat jumlah orangnya. Kalau emang jumlah orangnya kayak kapal saya itu hampir 20-an orang, jadi butuh 2 kali speedboat gitu. Bolak-balik ya? Bolak-balik bisa, atau ya ada 3 speedboat, artinya 2 kali nampung, kemudian satunya untuk eksekusi kapal gitu, membajak kapal kayak gitu. Kemudian dibawa ke kapal perang. Nah, ada 2 jenis juga. Ada yang langsung dibawa masuk ke dalam kontainer. Ada yang juga harus berada di kapal lain dulu. Kalau saya kebetulan di kapal lain gitu. Jadi di kapal perang lainnya, tapi masih di luar, belum masuk ke dalam kapalnya. Dan itu ya
kayak di apa ini aku juga nggak bisa ngeliat, baru di situ tangan diikat dengan apa namanya semacam apa tali tis itu, kemudian ya mata ditutup gitu. Melakukan perjalanan hampir 2 jam dengan suasana di luar yang artinya angin kenceng banget karena kan kapalnya juga kenceng gitu. Untuk menuju ke kapal perang lainnya yang isinya itu ada apa namanya penjara kontainernya, tapi melalui speedboat lagi. Jadi kayak kapal perangnya bergerak, kemudian nurunin lagi naik speedboat lagi, kemudian pindah ke kapal perang gitu. Tapi di yang perjalanan terakhir itu berarti matanya sudah ditutup ya? Sudah ditutup. Gitu. Dan itu selama pergerakan itu ada penyiksaan yang terjadi? Penyiksaan pasti, apalagi ini kan hitungannya adalah pembajakan yang kedua kalinya ya. Jadi di GSF yang kedua ini pembajakan itu terjadi 2 kali. Yang pertama dari Italia menuju Turki, itu ada pembajakan di wilayah Yunani gitu. Kemudian ada lagi ya yang kedua yang terakhir gitu. Nah, penyiksaan sebelum masuk kontainer itu rata-rata dialami oleh mereka yang menurut saya ada 3 jenis orang, yaitu pertama orang Turki gitu, kemudian orang keturunan Palestina, kemudian orang yang sudah diintercept di Greece, kemudian diintercept lagi sekarang gitu. Ini berarti mereka punya datanya dan bisa mengenali orang-orang di antara ratusan orang itu, mereka bisa tahu mana yang sudah berkali-kali masuk begitu ya? Iya, sudah ada gitu. Oke. Dan itu menerima penyiksaan yang lebih berat? Pada saat itu sebenarnya kalau dilihat secara gamblang, dibilang berat juga pasti, karena yang lainnya belum mengalami tapi dia sudah mengalami gitu. Jadi penyiksaan di awal itu menurutku udah paling keji, karena selanjutnya akan ada penyiksaan tambahan lagi kayak gitu kan. Jadi karena udah menyimpan apa penderitaan di awal kan, selanjutnya ya pasti lebih menderita. Itu boleh cerita sedikit ya Mas Hendro. Jadi ketika tentara Israel itu kemudian meminta para aktivis itu berpindah ke speedboat, kemudian berpindah-pindah kapal, itu saat itu alat komunikasi sudah tidak boleh dipegang ya? Iya, dari tim GSF pun udah menyarankan alangkah baiknya gitu untuk membuang alat komunikasi. Kenapa? Karena kan di dalamnya banyak informasi yang kita nggak ingin ya Israel dapatkan. Karena tanpa alat komunikasi kita aja mereka udah dapat informasi gitu. Apalagi kalau dengan alat bantu kita gitu. Apalagi kita ada tim grup khusus seluruh tim GSF yang khawatirnya bakal semakin dimanfaatkan oleh mereka. Jadi waktu kapal itu diputar, itu semua langsung membuang alat komunikasi atau seperti apa? Banyak jenis orangnya. Jadi dari tim Indonesia di kapal saya itu di tanggal 18 ketika dibilang ada kapal perang Israel, dia udah lempar duluan. Itu kalau video SOS-nya tuh kapan dikirimnya, Mas? Kita sebelum berangkat udah buat video SOS. Jadi yang mengirimkan itu berarti bukan Mas Hendro sendiri ya? Bukan, karena udah ada timnya yang tim GSF yang udah nyimpen drive-nya, videonya. Jadi tinggal dirilis. Oke. Setelah itu kan sempat berhari-hari ya, Mas? Berapa? 3 hari? 4 hari? Kalau bagianku 3 hari hitungan. 3 hari. Total 4 hari. 3 hari, 4 hari totalnya? Ya, untuk secara keseluruhan 4 hari, tapi bagianku 3 hari. 3 hari, oke. Nah, selama 3 hari itu untuk kebutuhan tidur, makan, mandi seperti apa di sana, Mas? Karena kita dianggap mereka sebagai teroris, sebagai musuh mereka, maka fasilitas seperti itu tentu tidak ada gitu. Kalau makanan sama minuman sebenarnya mereka ngasih, tapi selalu dilabeli bahwa kebaikan Israel adalah sebuah penderitaan gitu. Ada labelnya? Aku buat label kayak gitu. Aku yang buat, maksudnya label yang aku tanamkan kepada Israel bahwa setiap kebaikan yang mereka beri itu adalah penderitaan gitu. Oke, jadi nggak dimakan sama Mas Hendro? Nah, kita punya 2 hak, mau dimakan atau enggak gitu. Karena aku berprinsip untuk nggak mau makan, karena kita mengingat mereka kok baik banget ke kita, tapi ke warga Palestina tidak gitu. Ini bagaimana ceritanya gitu. Jadi dengan melawannya adalah mogok makan gitu. Hanya saja minum itu tetap gitu. Jadi kita minum, ada 2 tipe minum yang dari botol, ada minum juga nanti di penjara itu kita nggak dikasih minum, tapi akhirnya minum di kayak wastafel gitu. Oh, tapi boleh dikasih kesempatan untuk ke kamar mandi gitu ya? Kamar mandi kalau di kontainer itu ada kamar mandi yang nggak pernah dibersihin. Jadi nggak ada air bersihnya untuk nyiram, nggak pernah dibersihin juga. Jadi kalau mau dibersihin ya kita sendiri yang bersihin. Jadi kalau misalnya ada yang masuk
mereka ngapain, entah kencing ataupun sejenisnya. Ntar keluar bekasnya masih ada karena nggak bisa diapa-apain. Ntar ganti lagi, nambah lagi, makin numpuk seperti itu. Jadi benar-benar tidak manusiawi sama sekali ya, Fasilitasnya aja nggak ada untuk secara kemanusiaan, itu nggak ada. Oke. Yang setelah itu Mas Hendro sempat mungkin berkomunikasi dengan orang-orang yang bersama Mas Hendro ditahan, mungkin apakah itu dari WNI juga atau dari negara lain. Cerita-cerita seperti apa yang paling mengenaskan ya yang Mas Hendro dengar dari penyiksaan-penyiksaan yang mereka terima? Oke, jadi kan dalam penculikan itu saking banyaknya orang, Israel sampai kurang lebih butuh 2 kapal perang yang di dalamnya ada penjara kontainer. Nah, sebelum masuk ke dalam penjara kontainer itu, setiap orang itu dieksekusi. Jadi ada ruang eksekusi yang tidak ada kameranya. Jadi gimmick-gimmick mereka untuk bahan propaganda itu ada sebelum masuk ke dalam penjara kontainer. Nah, kalau misalnya kamu dehidrasi, ini mau minum gak gitu. Kemudian kalau misalnya kamu ngerasa nggak enak badan, coba di medical check up. Nah, itu salah satunya aku yang dijadikan bahan propaganda gitu. Makanya ada satu label orang Indonesia sampai bilang bahan dari IDF kalau warga Indonesia itu diperlakukan dengan baik gitu. Itu bisa jadi bahan-bahan propaganda yang udah mereka sebar gitu. Oke. Nah, ya udah di awal pasti ya itu kebaikannya muncul. Kemudian jadi ada roller coaster perlakuan ya. Iya. Kadang-kadang menyiksa, tiba-tiba kadang-kadang baik, terus kadang-kadang menyiksa lagi begitu. Iya, makanya aku selalu bilang segala kebaikan Israel itu ada penderitaan gitu. Oke. Ketika mereka memperlakukan dengan baik, ada kata-kata tertentu tidak? Maksudnya apakah ada syarat kalau kamu seperti ini saya akan memperlakukan dengan baik atau seperti apa, Mas? Kalau khusus diriku sendiri itu nggak ada ya. Jadi cuman di medical check up, dicek, kemudian dikasih minum, kemudian ya udah ditanya nama siapa, kemudian dari mana negaranya dan sejenisnya gitu. Tetapi ketika udah selesai pengecekan, kemudian dipindahkan lagi untuk diikat tangannya, kemudian mata ditutup, dia cuma bilang jangan kembali lagi gitu. Itu pesannya, jangan kembali lagi itu maksudnya jangan mencoba untuk menembus blokade Gaza berarti. Karena mungkin dia berpikir dengan badan kamu yang selemas ini kok berani-beraninya. Itu pikiran Mas Hendro? Iya, tapi bagiku nggak ada masalah sih. Gitu. Oke. Ada cerita-cerita bahwa bahkan sampai ada yang mendapatkan kekerasan seksual. Nah, itu ketika masuk ke dalam kontainer. Jadi itu jauh banget. Tapi prosesnya adalah ketika udah segala kebaikan mereka tampakkan, masuk ke dalam kontainer penjara itu selama ada yang 2 malam, ada yang 3 malam 2 hari, ada yang 2 malam 1 hari, ya kurang lebih segitulah itu. Nah, sebelum masuk ke dalam penjara kontainer, setiap orang masuk ke dalam ruang penyiksaan, tidak mengenal apakah dia tua, muda, apakah dia muslim atau enggak gitu. Semuanya mengalami penyiksaan. Maka ketika udah masuk ke dalam penjara tersebut, alhamdulillah kita dari Hendro sendiri bisa ketemu dengan perwakilan WNI lainnya gitu, tapi nggak semua. Karena yang seperti aku bilang tadi ada mungkin dua kapal perang, jadi tim WNI-nya dipisah gitu. Aku cuman ketemu 4 atau 3 orang. Ketemu gitu. Siapa saja tuh? Kebanyakan jurnalis, tim jurnalis gitu. Yang lainnya ada di kapal perang lainnya seperti itu. Oke, tapi jadi sempat bersama-sama ya di dalam. Bersama-sama, sempat bercerita dengan nasib yang aku kira nasibnya cuma segelintir orang. Rupanya aku ngalamin ini, semuanya, jadi semua mengalami penderitaan yang sama gitu. Bahkan kalau di kapal perangku mayoritas yang paling menderita tuh orang Turki gitu. Karena ketika aku masuk juga aku dilabeli sebagai orang Turki gitu. Karena kan emang dari awal pelayaran di Turki itu sangat dikecam ya sama Israel, sangat diantisipasi karena mengingat Mavi Marmara gitu. Iya. Jadi mereka sangat trauma gitu. Tapi kan ya ketika di dalam penjara itu ya yang paling menderita ya orang-orang Turki gitu, karena nggak bisa ngapa-ngapain. Sedangkan di kapal perang satunya itu kalau kata perwakilan WNI itu di sini lebih bersuara. Jadi setiap orang yang keluar dari ruang penyiksaan kan kebanyakan badannya lemas, sehingga dibutuhkan dokter dalam pengecekan selanjutnya untuk penyembuhan sementara gitu. Yang kedua itu setiap keluar itu mereka selalu masih bersuara Free Palestine gitu. Keluar Free Palestine gitu. Jadi kalau mereka bersuara seperti itu malah tambah disiksa lagi atau? Enggak, karena udah keluar. Jadi menunjukkan ketegarannya bahwa penyiksaannya tiada apa-apanya gitu. Kalau Mas Hendro sendiri di ruang eksekusi diapakan? Pasti karena badanku kecil dan dieksekusi oleh 3 orang yang badannya gede semua.
ya ketika baru masuk langsung ada satu tendangan ke badan gitu, itu cukup kaget sih kayak gitu. Kemudian tidak ada respon, segala bentuk penyiksaan mereka tidak ada respon kecuali disetrum gitu. Disetrum itu baru mengalami ya suara lantang yang kalau kata perwakilan WNI itu suara kamu yang paling gede gitu teriakan. Disetrum di bagian mana, Mas Hendro? Jelas di bagian badan sih, kalau yang aku tahu. Berapa kali? 2 kali. 2 kali. Gitu. Jadi bagi mereka itu penyiksaan itu nggak sampai membunuh, tapi sampai menderita. Jadi kalau emang nih orang masih nggak ngerasa menderita bakal terus dieksekusi gitu. Oh, oke. Jadi siasatnya adalah harusnya jangan terlalu terlihat tegar juga atau seperti apa? Harusnya ya. Cuman ya secara kondisi kan aku emang cukup tegar gitu. Jadi penyiksaan apapun ya kayak ditendang kemudian ditonjok habis itu disikut sama mereka nggak ada apa-apanya. Kecuali apa disetrum itu yang baru guling-guling gitu. Akhirnya baru dikeluarin gitu. Pada saat itu Mas Hendro, yang ada di pikiran Mas Hendro seperti apa? Apakah sampai kemudian berpikir bahwa aduh jangan-jangan saya nggak bisa pulang lagi atau jangan-jangan saya selesai di sini, sampai sempat berpikir seperti itu tidak? Cuman berpikir bahwa kan emang dari awal aku selalu bilang misi ini nih pengen melihat bahwa penderitaan warga Palestina itu seperti ini gitu. Hanya saja yang kita alami itu nggak seberapa gitu. Mereka itu sangat-sangat menderita banget gitu. Nah pengen tahu seperti apa penderitaannya, pasti ya harus mengalami gitu. Orang Palestina juga bilang kalau kamu emang pengen ngerasain sendiri ya pengen tahu seperti apa rasanya harus ngerasain sendiri gitu ya. Aku di fase-fase itu cuma memikirkan oh seperti ini penderitaan mereka, tapi kayaknya nggak seberapa dibandingkan penderitaan mereka yang benar-benar ya kan Israel sangat gak suka sama warga Palestina gitu. Jadi penderitanya pasti lebih. Dan yang aku bayangin cuma satu doang, seperti inilah penderitaannya gitu. Bahkan ketika aku keluar dari kontainer itu banyak yang nyambut gitu, langsung ngepikul kemudian apa namanya kayak memeluk kemudian kayak ya menjaga diriku gitu. Itu di situ aku sampai nangis karena nangisnya bukan karena hasil pukulan gitu, tapi nangisnya adalah membayangkan warga Palestina khususnya anak-anak Gaza yang mungkin kalau dia keluar dari penjara belum tentu dapat pelukan yang seperti aku rasakan kayak gitu. Yang aku bayangin cuma seperti itu. Oke. Jadi kalau kemudian flashback lagi mengingat 3 hari lah di sana ya, momen yang paling menakutkan atau paling mencekam itu pada saat apa, Mas Hendro? Di bagian kontainer penyiksaan itu, karena kan ruangannya gelap, kita disiksa tanpa mengenal waktu kan, jadi satu orang tuh jatah disiksanya berapa lama tuh kira-kira? Variatif sesuai ketahanan orang itu, sesuai apa namanya maunya pihak Israel juga gitu. Jadi itu cuma mikirin ini udah belum sih kayak lama banget gitu, karena kan ya berapapun detik yang aku lalui itu kan pasti ya sangatlah lama gitu. Iya, kita akan jeda dulu, nanti akan kita sambung di segmen selanjutnya. Pemirsa tetaplah bersama Kasih Paham. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama Kasih Paham. Saya masih bersama dengan Hendro Prasetyo, salah satu WNI yang kemarin sempat diculik, ditahan, dan mengalami penyiksaan oleh tentara Israel IDF. Mas Hendro, mungkin bisa diceritakan di penjaranya sendiri, itu kan kita kemarin sempat melihat ada rekaman video, ada Menteri Keamanan Nasionalnya Israel. Mas Hendro ada di ruangan yang sama? Di ruangan yang sama, iya ada. Jadi setelah di kontainer, kita nggak selesai gitu. Kalau yang intercept yang pertama kan abis di dalam kontainer mereka keluar kemudian masuk ke bis kemudian dipindahkan ke bandara gitu. Kalau yang sekarang karena udah dekat dengan wilayah Palestina yang dijajah ya harus ke imigrasi dulu gitu. Imigrasi, dan tentu aja dalam perjalanannya itu kita mengalami penyiksaan. Jadi paginya itu kita masih santai, masih bisa istirahat, bersih-bersih badan gitu seadanya dengan barang seadanya. Kemudian menikmati matahari, gitu. Tapi ketika udah mulai siang, mereka eksekusinya di siang hari di tengah-tengah orang yang nggak sempat minum, masih pengen istirahat gitu atau sebagainya gitu. Dipaksa semua orang untuk keluar ke lapangan dengan bahkan aku aja sampai kehilangan sepatu kan, jadi nyeker bahasanya gitu. Yang lainnya pakai sepatu, mungkin aku doang atau beberapa orang nggak pakai sepatu gitu. Panas-panasan hampir 2-3 jam dengan posisi kayak sujud tapi bener-bener
terungkep banget gitu. Buat badan yang emang lentur sih oke ya, masih bisa tahan 2 sampai 3 jaman gitu. Tapi untuk yang kayak badannya nggak terbiasa kayak aku gitu, nggak biasa, itu bakal pegel banget. Apalagi badan yang gemuk, nah itu lebih menderita banget kayak Iya, gitu. paling terasa pegelnya di mana tuh berarti, Mas? Pasti di sini bagian Di tulang, tepukan di tulang punggung. Itu dan itu berjam-jam dalam Jam-jam. posisi Dan seperti. pendengarkan lagu kebangsaan mereka. Oh iya, ada lagu kebangsaan Israel yang terus diputar ya. Dan ada kan ini kan kontainer tinggi kan. Setiap atasnya kontainer itu ada tentara Israel yang siap nembak kapanpun. Kalau misalnya ada yang kayak aku mencoba untuk berdiri melihat keadaan, nah itu kemungkinan bakal ditembak gitu. Jadi itu diminta untuk tidak bergerak dan tidak bersuara juga kah? Tidak. Nggak. Kecuali kalau diminta gitu. Oh, oke. Kan nggak boleh ada yang bersuara gitu. Mereka itu punya prinsip nggak boleh, setiap aktivis GSF itu nggak boleh melihat mereka, wujud mereka itu seperti apa, nggak boleh. Maka kita selalu merunduk, apapun yang terjadi perjalanan harus selalu merunduk gitu. Tapi kan aku pengen dapat wujudnya, pengen ngelihat kondisinya seperti apa, melihat apa aja yang terjadi, itu kan berusaha ya, walaupun resikonya ada yang diinjak, kemudian ada yang dikeplak palanya gitu, ada yang ya pokoknya mengalami penyiksaan simpel yang membuat orang akhirnya udah nunduk lagi seperti itu. Tapi semua tentara di sana dalam keadaan tertutup mukanya atau seperti kalau di dalam kontainer, yang di luar itu kayaknya sih nggak pakai masker gitu. Tapi di dalam ruang penyiksaan pakai. Pokoknya kalau dalam ruang eksekusi, kemudian ruang-ruang yang emang apalagi di penjara, itu semuanya pada pakai masker kayak gitu. Oke. Dan itu kan dari kacamata tentara Israel kan ini semua dituduh sebagai teroris ya. Nah, ketika ada tuduhan atau teriakan-teriakan bahwa ini adalah teroris, bolehkah para aktivis GSF ini mengatakan bahwa kita adalah relawan misi perdamaian, bahwa kita datang untuk membawa obat dan logistik? Bolehkah menjawab atau lebih baik diam? Kalau mereka nggak akan nanya karena mereka udah melabeli duluan. Kita bersaksi narasi kayak gitu juga terlalu panjang, kayak akan kelamaan gitu. Maka respon yang paling cepat ya itu suara Free Palestine, pokoknya suara-suara tentang Palestina gitu. Jadi sesimpel jawab kayak gitu sebenarnya boleh aja, tapi pasti menerima resiko. Pasti ada konsekuensinya dan kemudian disiksa lagi gitu ya. Bahkan teman-teman Eropa itu kan, bukan sekedar Eropa, pokoknya teman-teman luar negeri itu kan punya tato khusus ya untuk Palestina. Nah, tato khusus kayak gitu itu pun bakal dicongkel. Oh Aku ya? nggak tahu congkelnya seperti apa, tapi ada yang ngalami pendarahan di bagian tato mereka gitu. Khususnya tato Palestina gitu. Aku juga punya tali gelang di kaki, itu tali gelangnya Palestina, itu pun diambil, dirobek sama dia gitu. Jadi ketika masuk ke dalam kontainer itu seluruh identitas itu harus dihilangin gitu, kecuali polosan dengan satu helai baju, satu helai celana gitu. Bahkan pindah ke imigrasi pun penyiksaan masih terus berlanjut gitu. Penyiksaan yang tadi di terik matahari masih siang bolong itu pindah ke dalam, perlakuannya masih sama gitu. Dan perpindahannya harus ada ruang eksekusinya dulu yang tidak disorot media gitu. Seperti itu. Ini sedikit mungkin mundur ya, Mas Hendro. Boleh cerita sedikit, Mas Hendro ini bergabung dengan GSF ini akan melalui Smart 1 tujuan ya, tulisannya Smart 171. Mungkin bisa diceritakan, Mas Hendro sendiri merasa panggilan bahwa saya harus ikut dalam misi perdamaian, bahwa saya harus berkontribusi terhadap pembebasan Palestina, itu kenapa? Karena simpel aja kan, sejauh yang kita lihat genosida, kemudian penjajahan apartheid yang dilakukan Israel di tanah Palestina masih berlangsung. Bahkan label gencatan senjata yang mereka usung di Januari 2025 itu mereka langgar. Kemudian di Oktober 2025 juga, kalau nggak saya 2024 ya, pokoknya sekitaran bulan segitu itu pun mereka langgar gitu. Bahkan sampai buat BOP, buat suatu sistem buat pembaharuan Gaza dengan cara yang tidak ya kita kutipnya itu kayak normal, itu kayak enggak gitu, mencari keuntungan di dalamnya gitu. Itu semua
masih berlangsung hingga kini gitu. Kita nggak melihat adanya kebahagiaan dari warga Palestina hingga kini. Maka dengan itu ya kita harus ada pergerakan. Dan label, aku lupa narasinya seperti apa, tapi sejauh yang kita lihat masih banyak pemerintah dunia gitu yang masih minim pergerakan, melakukan tindakan nyata. Selalu diingat bahwa ya kita ini cuma warga sipil gitu, pengaruhnya nggak akan ada gitu. Tapi secara historis gerakan warga sipil itu selalu punya dampak gitu untuk nantinya pemerintah membuat keputusan gitu. Maka ya atas dasar itu semua ya kita harus bergerak, tak peduli akan seperti apa hasilnya gitu. Usaha itu harus selalu ada kayak gitu. Ini karena ada yang mengajak atau menginspirasi Mas Hendro, atau Mas Hendro mencari sendiri? Menginspirasi jelas ada dan banyak ya gitu. Karena kan menginspirasi mulai dari orang di Indonesia ada, warga Palestina juga ada kayak gitu. Oke. Jadi kalau buat Anda isu Palestina ini lebih ke apa? Soal agamakah, soal ketidakadilan sosialkah, atau soal apa, kemanusiaan, atau soal dunia yang saat ini begitu diam dan tidak berdaya terhadap Israel? Wah, bahasnya aku mau kayak mana ya? Kayak banyak ragam yang bisa kita ambil. Kalau mau ngambil sisi agama, ini ladang pahala kita, ladang jihad kita. Kalau mau ngambil sisi kemanusiaan, ya ini bagian dari usaha kita untuk memperbaiki sistem dunia yang lebih baik lagi, sehingga keadilan yang emang kita harapkan benar-benar ada gitu. Kemudian kalau dalam segi apa, satu lagi saya lupa. Tapi yang jelas segala segi itu bisa kita ambil, tergantung dari kita menyatakan dirinya mau seperti apa. Kalau buat Mas Hendro? Semuanya diambil. Semuanya diambil, karena semuanya memang salah dan harus diperjuangkan begitu. Oke. Kalau ada mungkin orang ini mohon maaf dulu, tapi kalau ada orang yang kemudian komen, aduh ngapain sih jauh-jauh ke Gaza, ngurus negara sendiri aja juga masih banyak kok yang banyak ketidakadilan di negara sendiri yang juga patut diperjuangkan. Komentar Anda? Wah, kok ini kayak mana aku mau motong gitu. Sebenarnya kalau dari ini POV saya itu nggak terlalu menggubris komenan-komenan negatif gitu, karena kan ketika kita berjalan tanpa ada komenan negatif, perjalanan itu akan terasa lebih menyenangkan gitu. Makanya setiap komentar-komentar negatif itu selalu aku hilangin gitu, nggak ikut campur gitu, karena apa bahasanya itu kayak terlalu lelah atau terlalu buang-buang waktu kalau kita mengurusi hal-hal yang negatif, sedangkan banyak hal-hal positif yang bisa kita ambil segalanya. Oke. Ini kan satu perspektif atau satu keyakinan yang mungkin tidak biasa ya. Oh iya. Mas Hendro sendiri meyakinkan mungkin keluarga deh yang paling dekat bahwa nih saya mau berangkat mencoba menembus blokade Gaza, sesuatu yang resikonya mungkin nyawa begitu. Seperti apa waktu itu meyakinkan keluarga? Apakah keluarga memang benar-benar support dan mudah saja melepas Mas Hendro atau seperti apa? Kalau di keluarga saya itu dia ada dua jenis. Dia tidak melarang, tapi tidak juga mengizinkan secara 100% gitu. Jadi kemarin jangan-jangan kabur lagi? Bahasanya bukan kabur, bahasanya tinggal dari kamu siap gak menanggung resikonya sendiri kayak gitu. Karena kan kamu udah gede, simpelnya gitu. Jadi kalau mau melarang juga kamu udah gede, mau mengizinkan juga tapi sedikit-sedikit kayak belum nerima gitu. Tapi setiap keputusan kamu, orang tua selalu mendoakan kayak gitu. Jadi dengan prinsip doa ibu gitu. Nah, bismillah aja gitu, tanpa ada pendimbangan. Karena kan risiko udah dijelaskan, history udah ada gitu, dan apa yang bakal terjadi juga kita udah tahu kan gitu. Jadi berdasarkannya yang udah ada tinggal dipilih mau atau enggak. Yang saya pilih mau, ya udah. Kalau boleh tahu usianya berapa Mas Hendro? 24 tahun. Background pendidikannya sebelumnya? Bukan seorang sejarawan, bukan juga seorang yang ngikutin isu kepalestinaan, hanya lulusan biologi. Lulusan biologi? Biologi. Universitas Lampung, benar ya? Lampung ya. Lampung. Dan sedang bekerjakah saat ini atau? Iya, bekerja di Smart 1 Tujuan. Oh, oke. Dan ini baru kemudian benar-benar fokus untuk di isu Palestina ini sejak berapa tahun belakangan nih? Sebenarnya kalau mengikuti isu Palestina kan karena sejak mahasiswa itu kan kita berkecimpung dalam satu lembaga Islam yang pastinya fokus Palestina nggak bisa dilepaskan dari lembaga tersebut, lembaga dakwah tersebut gitu. Pada saat itu emang isu Palestina itu masih sedikit, informasinya makin sedikit gitu. Tapi ketika kejadian 7 Oktober itu, kejadian Tufanul Aqsa, itu mayoritas orang udah mulai berfokus melihat kondisi yang ada di
Palestina, walaupun makin kesini lagi makin menurun gitu. Nah tapi mulai dari waktu itu, sebelumnya itu udah mencoba nyari informasi gitu, sehingga ketika udah ada puncaknya di 7 Oktober udah nggak kaget lagi kayak gitu. Jadi udah cukup lama. Hanya aja untuk masuk ke dalam Smart 1 tujuan sendiri itu mulai dari 2023 gitu. 2023, jadi 3 tahunan lah ya. Awal Persiapan tahun. awal tahun. Iya. Oke. Oke. Persiapan untuk akhirnya berangkat di GSF yang kemarin ini sejak kapan? Sejak Maret 2025. 26. Oh, 2026 baru ya? Baru banget. Oh, oke, 2026 Karena kan Maret. sebenarnya aku mengikuti Bu Maimun kan sebagai steering komite Global Sumut Flotilla waktu di Afrika Selatan gitu. Di situ udah dibilang sama Bu Maimun siap-siap kalau emang sekiranya bakal diajak ke belayar gitu. Nah, tapi dari bulan Februari awal sampai akhir itu nggak ada pembahasan lanjutan. Bulan Maret dari awal sampai pertengahan itu nggak ada lanjutan. Tahu-tahu di akhir itu ditanya, kamu siap nggak kalau emang belayar gitu. Kalau secara persiapan aku bilang 100% gitu, 100%. Tapi ada beberapa hal yang aku nggak yakin gitu. Ini tinggal tergantung Bu Maimun meridoi atau enggak gitu. Tahu-tahu diajak gitu, yaudah ikut aja. Jadi waktu pas mengiyakan sempat ada keraguan tidak pada diri sendiri bahwa sama sekali tidak. Dari mana nih mentalitas seperti ini ya Mas Hendro ya? Bisa sangat berani, bisa sangat yakin meskipun resikonya kan mungkin kalau nggak usah umur 24 tahun ya, mungkin yang lebih tua juga mikir-mikir kalau mau berangkat mempertaruhkan nyawa demi mengirimkan bantuan kemanusiaan. Kalau ini aku baru masuk ke dalam konteks agama. Jadi dalam konteks agama kan ada ladang jihad, yang ada ladang pahala, ada ladang jihad yang emang kita harus pertaruhkan gitu. Kemudian ya secara konstitusi juga melalui suara hasil konferensi Asia Afrika juga ada hasil yang harus kita tuntasin, yaitu kemerdekaan Palestina yang hingga kini belum kita tuntasin gitu. Kemudian ya dari itu semua aku juga di dalam Smart 1 tujuan juga selalu melihat updatean informasi kondisi di Palestina seperti apa itu setiap harinya gitu. Jadi dengan gabungan itu semua ya rasa-rasanya belayar adalah keputusan yang paling menarik gitu. Oke. Setelah kejadian kemarin, kemudian alhamdulillah bisa pulang dengan selamat ke tanah air. Setelah itu mungkin ada momen-momen berpikir dan momen-momen refleksi. Apa yang jadi momen refleksi Anda selama kemudian ditahan dan kemudian merasa bersyukur bisa kembali lagi berkumpul bersama keluarga dalam keadaan sehat walafiat? Kalau refleksi sebenarnya ada dua, yaitu lebih ingin suara Palestina ini makin tersebar gitu, nggak cuman segelintir orang lagi yang labelnya Muslim doang, tapi mulai dari orang-orang yang merasa dirinya bukan Islam pun itu harus terus bersuara gitu. Kemudian bukan lagi wilayah-wilayah orang-orang yang tua gitu, orang-orang muda pun harus ada gerakannya juga gitu. Maka ketika pulang harapannya nggak cuman oh ya udah lanjutin aktivitas seperti biasa, enggak, tapi harapannya bisa memberi dampak selanjutnya kepada teman-teman gitu. Yang kedua adalah secara rasa syukur itu ada tapi nggak begitu totalitas gitu, karena udah tahu pasti akan pulang, udah tahu pasti akan bebas gitu. Oh yakin, waktu di sana pun yakin bahwa pasti nih saya pulang nih, saya akan selamat. Yakin banget. Kenapa? Karena tim legal GSF itu udah meyakini juga gitu. Jadi di GSF itu dia dibilang prosesnya itu akan dipenjara, akan ada penyiksaan dan sebagainya. Tapi penyiksaan itu nggak akan lama, paling 3-4 hari aja kalau emang kamu mau pulang besoknya gitu. Kan ketika di dalam kejaksaan Israel yang dibuat sementara, artinya bentukannya kecil-kecil biar cukup untuk banyak aktivis, itu ditanya, kamu mau di dalam penjara itu 1 kali 24 jam atau 1 bulan gitu. Jadi tinggal dipilih mau yang 1 bulan. Dia menyediakan pilihan. Jadi dia menyediakan pilihan gitu. Sebelum masuk penjara pun ada pilihan juga, apakah kamu mau pulang segera atau enggak gitu. Tapi kalau tim legal GSF bilang, kan itu bersanding dengan surat ya. Jadi kalau emang menyatakan pengen pulang segera, akan ada surat yang harus ditandatangani gitu. Di pertama itu tim legal GSF menyarankan untuk tidak ditandatangani kayak gitu. Kenapa? Aku nggak dikasih tahu informasi detailnya, tapi yang jelas kayaknya itu nantinya menjadi bahan pelarangan untuk selanjutnya kalau emang mau masuk lagi secara ilegal, akan lebih penyiksaan akan lebih legal lagi bagi mereka untuk nyiksa kita semua.
Tapi ada satu surat lagi yang kita di penjara itu diminta tanda tangan gitu. Di situ emang dibilang sama orang tim GSF juga, ini 2 opsi, bisa kamu tanda tanganin atau enggak gitu. Tapi kalau emang merasa emang harus pulang segera, artinya 1 kali 24 jam, ya tanda tangan nggak jadi masalah kayak gitu. Seperti itu. Oke. Di tanah air kemarin ketika 9 WNI itu diinformasikan bahwa ditahan, diculik, kemudian disiksa, itu sempat ada perdebatan di publik Indonesia tentang bagaimana respon pemerintah. Mas Hendro sempat dengar tidak? Dengar. Ada soal bagaimana Kementerian Luar Negeri mengatakan bahwa itu bukan diculik. Ada juga komentar soal bagaimana Indonesia tidak berdaya karena tidak punya hubungan diplomatik. Anda sendiri yang berada di lapangan, Anda merasanya pemerintah Indonesia sudah maksimalkah kemarin menyelamatkan Anda? Ini kayak POV yang aku lihat dari negara-negara lainnya. Jadi, membandingkannya dengan bagaimana negara lain menyelamatkan warga negaranya atau respon mereka dalam GSF ini ketika warga negaranya diculik. Gitu. Kalau melihat mereka adalah seperti yang aku bilang, pembebasan itu pasti gitu. Karena tim GSF itu ada tim legalnya, namanya Adalah. Gitu. Jadi ya, pasti itu artinya negara usaha atau tidak usaha pasti akan dikembalikan, pasti akan dibebaskan. Oke. Ya, karena udah ada Adalah tim legal GSF itu yang pasti akan membebaskan. Dia juga ngingetin ketika masuk penjara, besok itu kita bebas, tapi dengan syarat harus masuk penjara dulu kayak gitu. Karena kan ada 2 jenis yang tadi aku bilang penjaranya. Satu penjara di kapal perang, di kontainer, satu penjara asli kayak gitu. Kembali ke soal respon pemerintah. Respon pemerintah ya artinya yang aku lihat pemerintah lainnya itu ketika para aktivis itu diculik, mereka nggak terlalu fokus kepada warga negaranya yang diculik, tapi respon mereka kepada pihak yang menculiknya. Baik itu mengecam, baik itu nantinya melarang, kayak di Prancis itu melarang Ben Gvir itu masuk ke wilayah mereka, atau di Korea yang akan mengusung dan menangkap Benjamin Netanyahu, atau Malaysia yang mulai seperti Afrika Selatan menyeret Israel ke ICJ kayak gitu. Jadi mereka fokusnya ke pihak yang menculik gitu. Jadi pihak yang diculik itu ya sebatas mereka menginformasikan bahwa mereka diculik, tapi respon pemerintah seperti apa ya itu. Nah, di Indonesia saya tidak melihat adanya respon kepada pihak yang menculik itu. Gitu. Dan malah fokus kepada pihak yang diculik, bahkan sampai membuat gimmick seolah-olah jadi pahlawan yang paling berjasa menyelamatkan warga negaranya. Gitu. Itu yang Anda tangkap ya? Itu yang saya tangkap. Gitu. Anda merasa ada kekecewaankah dengan respon pemerintah itu? Pasti karena kita cuma warga sipil gitu. Kita bergerak tanpa kekerasan gitu. Kalau kata Francesca Albanese itu dia bilang gerakan seperti ini nih gerakan yang hanya ujungnya itu formalitas saja gitu. Belayar, kemudian diculik, kemudian dibebasin kayak gitu terus. Lama-lama kan akan bukan bosen ya, pengaruhnya akan berkurang gitu. Maka pemerintah yang emang sewajibnya gitu menyelesaikan permasalahan ini yang harusnya bergerak turun tangan kayak gitu. Kemarin sempat Anda suarakan tidak seperti ini kepada mungkin Menlu, kan kemarin yang menjemput Menlu ya, sempat mengatakan tidak hal seperti ini. Bagaimana caranya sedangkan dia sudah dijaga ketat, sedangkan dia langsung ke dalam podiumnya, kemudian selesai berbicara langsung meninggalkan. Jadi seremonial aja ya kemarin? Seremonial aja. Bahkan kalau kata media yang membuat tulisan sampai ditulis bahwa tidak ada narasi bahwa Sugiono itu menyampaikan pihak yang menculik gitu. Narasi pihak yang menculik itu nggak ada. Penyebutan Israel itu nggak ada sama sekali. Tidak menyebut Israel sama sekali ya. Mengutuk, tapi mengutuk siapanya tidak ada ya. Gitu. Sedangkan itu kalau berdasarkan apa yang diajarkan Bu Maimun itu ya kalimat pasif gitu. Sedangkan dalam isu Palestina kita harus menyuarakannya dengan kalimat aktif gitu. Siapa yang melakukannya, siapa yang dibunuh gitu. Seperti apa penyiksaannya gitu harus dijelaskan. Dengan melihat dan mengamati bagaimana kinerja pemerintah kita di saat krisis kemarin, apa yang Anda pahami? Kalau sebagai anak muda, jelas terus bersuara adalah upaya yang paling kita andalkan gitu ya, yang harus kita mendalaminya gitu. Karena mau kita desak seperti apapun ya, bagi kita sendiri sebagai anak muda, rasa-rasanya akan lama kalau pergerakan dari kitanya juga masih
menunggu keramaian kan. Ada dua jenis aksi kan yang di Indonesia, aksi skala besar yang cuma formalitas, yang nyanyi-nyanyi, atau aksi kecil yang merespon setiap ada isu yang di Palestina. Misalnya di Palestina ada pembunuhan para jurnalis, besoknya harus ada aksi. Di luar negeri seperti itu. Jadi lama-lama akan membuat desakan kepada pemerintah gitu. Sayangnya kan kita masih lempeng dalam membuat aksi aja, harus nunggu seremonial yang besar dulu gitu. Masih minim banget aksi-aksi kecil yang harusnya setiap wilayah di Indonesia terus menyuarakan. Baik, kita harus break dulu, nanti kita lanjutkan di segmen selanjutnya. Pemirsa, tetaplah bersama Kasih Paham. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di Kasih Paham. Ini adalah segmen terakhir. Mas Hendro, kalau Anda melihatnya, tadi kan kita konteks pemerintah Indonesia ya, tapi dalam konteks global, apakah Anda melihat bahwa memang ada ketakutan global sehingga dunia begitu diam terhadap apa yang dilakukan Israel ke Palestina? Ketakutan global seperti apa? Tidak melakukan apa-apa. Bagaimana Israel bisa melakukan seperti yang kemarin dia lakukan tanpa konsekuensi apa-apa? Kalau yang saya tahu, semua pihak negara itu semuanya mencari keuntungan gitu, dan keuntungannya secara duniawi gitu. Jadi bagi mereka isu Palestina ini, kalau kata siapa itu ya, aku lupa. Tapi yang jelas ketika pembebasan Palestina ini terjadi, maka pembebasan wilayah-wilayah yang dijajah, yang dilakukan genosida juga, yang dilakukan yang dimanfaatkan oleh Israel dan Amerika dan sekutunya, itu bakal tercaplok juga nantinya. Maka pusatnya ada di Palestina, sehingga isu Palestina ini isu yang paling penting, karena ketika isu ini bisa berakhir, maka isu-isu lainnya akan berakhir juga. Nah, mereka nggak pengen gitu. Seperti itu. Itu yang Anda pahami ya. Setelah mengalami apa yang dialami kemarin, Anda sendiri sebagai pribadi masih percaya tidak bahwa misi kemanusiaan seperti kemarin itu efektif untuk sedikit demi sedikit bisa meruntuhkan penjajahan Israel di Palestina? Masih banget. Masih percaya? Masih percaya. Karena ketika kita kan banyak jenis aksi ya. Aksi online belum tentu yang offline tahu. Ketika kita aksi offline belum tentu warga-warga yang terpencil juga tahu gitu. Maka harus ada aksi-aksi yang skalanya global, skalanya internasional gitu, untuk membuat isu ini bisa lebih terfokuskan gitu. Kan bayangkan kita kejadian GSF pertama itu sebelum gencatan senjata. Dan dampak dari GSF pertama itu adalah gencatan senjata akhirnya terwujud, dan perubahan narasi-narasi dari Netanyahu, Trump, dan sekutunya itu meyakini kita bahwa gerakan ini dampaknya itu sangat nyata gitu. Dan kita melakukannya lagi setelah kepastian bahwa gencatan senjata yang diusung di Oktober 2025 itu nggak benar-benar terwujud gitu. Masih banyak pelanggaran-pelanggaran, lebih dari 100 pelanggaran yang dilakukan Israel di Gaza, termasuk pembunuhan bayi-bayi, anak-anak Gaza itu masih berlangsung oleh Israel gitu. Ada tidak sih kemarahan yang begitu besar terhadap Israel atas apa yang terjadi kemarin, atau mungkin kemarahan atas betapa tidak berdayanya kita semua? Sepertinya seolah-olah seperti yang tadi Mas Hendro katakan, bahwa ini sepertinya menjadi siklus yang seperti ini saja. Datang, kemudian diintercept, ditahan, dibebaskan, kemudian nanti seolah-olah tidak ada apa-apa, Israel bisa lepas dari kemarahan. Kemarin kan sebenarnya kita menyaksikan ya, beberapa perwakilan negara sangat mengecam apa yang dilakukan terhadap warga negaranya. Bagaimana tentara Israel bisa menyiksa warga Eropa misalnya dengan di depan mata seperti itu. Nah, ini semua kan akhirnya kita menjadi semacam terbiasa ya, dan kemudian kekebalan kita terhadap empati yang seharusnya ada tuh nyaris makin tipis begitu. Ada tidak sih rasa marah itu, Mas Hendro? Kalau secara pribadi rasa marah itu ada, tapi dari kemarahan itu harusnya ada tindakan nyata gitu. Dan dari GSF itu, kalau tahun lalu kita berhasil membuktikan bahwa kekejaman Israel seperti A, B, C, D, E gitu. Ketika di GSF kedua, kita semakin ditampakkan bukti-bukti nyata, seperti pembajakan yang dilakukan Israel itu benar-benar nyata. Kemudian
ada lebih mayoritas bukti-bukti pembajakan gitu. Karena kan tahun lalu diklaim bahwa itu bukan pembajakan dan sebagainya gitu. Tahun ini kita dapat buktinya gitu. Di bukti-bukti lainnya itu juga udah menjadi usaha bagi kita dalam bentuk kemarahan, sehingga semakin banyak tekanan kepada ICJ untuk menangkap Israel itu sendiri. Tapi Mas Hendro sebagai orang yang mengalami langsung di lapangan, Anda masih percaya ya bahwa hukum internasional itu masih bisa kita pegang, masih bisa kita harapkan? Sejauh sebelum kebangkitan yang kita harapkan, ya kita masih percayanya adalah hukum internasional itu, karena cuman ini satu-satunya. Meskipun saat ini rasanya tidak berlaku sama sekali, rasanya seolah-olah ada satu pihak yang bisa melakukan hal semau-maunya dan seluruh dunia bisa terdiam dan seolah-olah menutup mata begitu. Karena labelnya masih ini berlaku, ya kita cuma mengharapkan hukum internasional gitu. Karena meskipun mereka melanggar gitu, setidaknya ini bagian dari usaha kita gitu. Karena kalau emang mau yang lebih serius lagi, ya bagian dari yang satunya gitu, bagian dari kebangkitan yang kita harapkan gitu. Kalau untuk Anda sendiri, Gaza ini sebenarnya apa? Lebih ke konflik wilayah kah, atau ada sesuatu yang lebih besar lagi? Label konflik itu kalau yang saya pahami dari Bu Maimun, artinya ya dua pihak yang punya tenaga sama, usaha sama, dengan fasilitas yang sama gitu. Sedangkan bayangkan Israel itu negara, Gaza itu kota. Israel dengan tentaranya itu masih label negara, sedangkan Gaza dengan kekuatan Hamas itu masih ya seuprit-uprit gitu. Maka nggak bisa dikatakan konflik itu. Jadi apa namanya? Pasti genosida gitu. Dan yang paling hebatnya adalah ketika si kecil melawan si besar, responnya itu bukan kita melihat kehancurannya, artinya Hamas itu kalah dan sebagainya, bukan seperti itu, tapi kita melihat dari seberapa tahannya Hamas menahan setiap serangan-serangan yang dilakukan Israel gitu. Dan sejauh ini kita lihat Hamas masih berdiri, masih bisa bertahan, bahkan menambah terus pasukannya gitu. Hanya saja ya yang dilakukan Israel justru kalang kabut. Akhirnya mereka menyerang warga sipil, akhirnya mereka menghancurkan fasilitas-fasilitas penting, rumah sakit, sekolahan, pasar gitu. Jadi per hari ini Mas Hendro, kalau saya tanya ke Mas Hendro, pengalaman kemarin itu lebih menguatkan harapan untuk kebebasan Gaza, atau Mas Hendro lebih sedikit pragmatis karena memang dunia ternyata hanya seperti ini diamnya? Satu sisi ya semakin melihat, karena secara Indonesia aja wah seperti ini pelakuannya gitu. Tapi dari keikutsertaan di GSF itu semakin menyatakan bahwa pembebasan Palestina itu nggak akan lama lagi gitu. Anda seyakin itu ya? Seyakin itu. Meskipun kemarin terjadi seperti itu, Anda yakin semakin dekat nih? Karena berapa kali ketemu warga dari Gaza, jadi ketemu di sana itu ketemu jurnalis Gaza 2 kali. Di situ dia sampai ngenalin aku terus sama temennya, kemudian dia sampai nge-repost konten aku gitu, dia sampai ya pokoknya kayak bestie banget gitu. Kemudian ketemu dengan warga Gaza lainnya, ya semuanya menyatakan kalau kalau Gaza ya dibebaskan nantinya datang ke rumah saya gitu, ayo kita makan bareng gitu. Itu menyatakan bahwa ya kepastian pembebasan Palestina itu kan sangat-sangat pasti, sangat-sangat yakin kita itu Palestina pasti akan merdeka gitu. Hanya waktunya kapan, dan kita nggak tahu waktunya kapan, tapi kita pengen jadi barisannya gitu. Karena kalau misalnya tahu-tahu besok pembebasannya dan kita nggak ngapa-ngapain, agak merugi gitu bahasanya. Karena ini suatu hal yang pasti, masa kita nggak berkontribusi di suatu yang pasti gitu. Terakhir mungkin Mas Hendro pesan untuk generasi muda yang merasa bahwa mungkin selama ini isu global ini tidak ada hubungannya dengan mereka. Sebenarnya kalau dibilang ego, pasti ego banget gitu. Karena kan harus memisahkan kehidupan mereka, misalnya masih mahasiswa atau masih bekerja gitu. Tapi di satu sisi ya semampu kamu aja dahulu gitu. Kalau emang kamu masih mahasiswa, dengan cara mahasiswa kita melihat di belahan dunia lain ya mereka terus bersuara gitu. Adanya aksi-aksi besar, aksi-aksi kecil yang walaupun 2-3 orang kemudian membuat konten terus bersuara gitu. Sebatas itu ya teruslah dilakukan gitu. Jadi jangan karena aku masih mahasiswa maka isu seperti ini nanti aja dulu, itu sangat sangat menyia-nyiakan gitu. Kalau misalnya sudahlah bekerja gitu, kemudian punya penghasilan dan cukup rasanya untuk bisa berdonasi, silahkan kepada NGO yang emang terpercaya kayak gitu. Kemudian kalau emang
bingung mau seperti apa lagi, ya jangan sampai kamu jadi orang yang sia-sia hidupnya, kayak gitu aja sih. Oke, terima kasih Mas Hendro, sangat menginspirasi sekali. Mudah-mudahan perjuangannya akan terus berlanjut setelah ini. Semoga sehat walafiat meskipun kemarin sudah mengalami penyiksaan. Dan sekali lagi terima kasih untuk waktunya bersama kami di Kasih Paham. Pemirsa, di tengah dunia yang semakin terbiasa melihat kehancuran Gaza, masih ada orang-orang yang memilih hadir secara nyata. Bukan karena mereka yang paling kuat, tapi karena mereka menolak menjadi saksi yang diam. Keberanian mereka telah mengganggu kebisuan dunia dan mengingatkan kita bahwa kemanusiaan seharusnya tidak tunduk pada rasa takut. Sampai jumpa di Kasih Paham berikutnya.